dalam diri kita saat ini. Bagaimana diri kita saat ini? Kalau kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih sering meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita belum melaksanakan ibadah bulan puasa, maka yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Kalau yang selama ini kita berpuasa tapi kita masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau selama ini kita berpuasa tapi kita belum menjalankan perintah Allah, salat kita belum terjaga, kalau selama ini atau saat ini kita berpuasa kita masih sering menzolimi saudara kita, menzolimi teman-teman kita, menzolimi keluarga kita, maka mari sekali lagi kita bersama-sama perbaiki itu semua. Karena kesempatan ini amat sangat berharga bagi kita. Dan kesempatan ini juga merupakan salah satu bukti sayang Allah kepada kita. Sayang Allah sekali lagi kepada kita. Allah tahu dengan kita bahwasanya kita manusia ini banyak khilaf, banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka oleh karena itu, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua nantinya insya Allah menjadi orang-orang yang bersih. Tujuannya agar yang tadinya mungkin kita sekali lagi masih banyak lalainya, sholat kita belum terjaga, dengan bulan suci Ramadan ini harapannya agar kita ini menjadi orang-orang yang berubah, yang mau memperbaiki diri kita. Karena kesempatan ini sekali lagi amat berharga. Karena kalau kita melihat mungkin di jalan ada tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat mungkin di keluarga kita atau mungkin di tetangga kita, warga kita, adalah saudara kita yang saat ini sedang sakit, yang mereka sebenarnya ingin melaksanakan ibadah puasa, tapi karena uzur sakitnya mereka tidak bisa berpuasa. Maka oleh karena itu sekali lagi kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, maka mari sekali lagi kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita asyik dengan dunia kita saja. Jangan sampai kita asyik dengan kesenangan-kesenangan kita saja, dengan urusan-urusan dunia, tapi kita sendiri tidak menyadari bahwasanya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Karena tubuh kita ini sehatnya tidak lama. Kalau Allah berkehendak sakit, maka ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Boleh kita mencari nafkah, boleh kita mencari rezeki, itu memang tugas dan kewajiban kita. Tapi jangan sampai karena kita mencari nafkah, mencari rezeki, kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan puasa saat ini. Kita tidak berpuasa, naudzubillah. Sedih rasanya kita. Maka oleh karena itu kita bersama-sama mendoakan. Kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri yang mungkin belum terpanggil untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Semoga sekali lagi Allah memberikan hidayah sehingga insya Allah bisa bersama-sama kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama perintah siam, perintah melaksanakan ibadah bulan suci puasa, bulan puasa ini. Kita doakan. Karena memang itu semua Allah yang punya kuasa. Merubah seseorang menjadi baik itu Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah
kepada orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Tapi bukan berarti kita lepas tangan. Bukan berarti kita pasrah ketika kita masih tidak menjalankan perintah Allah, kita pasrah. Oh, ini kehendak Allah, bukan. Tapi bagaimana kita sekali lagi bersama-sama mencari hidayah itu, dicari hidayah itu, sehingga insya Allah kita bisa menjalankan perintah Allah, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mencari hidayah? Tak lain dan tak bukan dekatkan diri kita selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat. Dekatkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan kalimat-kalimat zikrullah. Insyaallah ketika hati kita didengarkan kalimat-kalimat zikrullah, zikir, melihat orang-orang yang selalu berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk beribadah, insyaallah Allah akan memberikan hidayah. Insyaallah. Bukan lalu kita masih hura-hura, santai, tertawa, bukan. Tapi kita bersama-sama mencari hidayah itu tadi, agar diri kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena subhanallah, kesempatan hidup yang berharga ini yang Allah berikan kepada kita ini akan pengaruh kepada diri kita sendiri, akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik atau buruk kita nanti semuanya kembali kepada diri kita. Maka oleh karena itu Allah sekali lagi tidak menginginkan diri kita nantinya menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa sekali lagi memperbaiki diri kita, tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mau merubah diri kita, mau memperbaiki diri kita. Kalau kita masih sama tahun ini sama tahun yang lalu masih sama, na'udzubillah, takut kita tatkala nanti Allah memintai pertanggungjawaban kepada kita. Tatkala Allah mintai pertanggungjawaban kepada kita tentang umur kita, tentang kehidupan kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia, kita tidak pergunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, na'udzubillah. Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan itu? Tentunya kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu tatkala diri kita ini nantinya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari bulan suci Ramadan ini, tahun ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita isi Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita sekali lagi. Kalau yang dulu mungkin kita masih kurang baca Al-Qur'annya, mari yuk tahun ini kita perbaiki. Kalau yang dulu mungkin kita belum bisa baca Al-Qur'an, mari yuk tahun ini kita mau belajar. Kita mau belajar. Jangan malu-malu untuk belajar. Karena semuanya itu nanti sekali lagi kembalinya kepada diri kita. Kepada diri kita. Jangan sampai kita malu kepada sesama manusia karena umur kita maaf mungkin sudah lanjut. Malu kita ketika nak belajar, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala-galanya kepada kita. Tidak malu. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu bulan Ramadan ini kita jadikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai pecutan untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar diri kita sekali lagi menjadi orang-orang yang lebih baik, sebagaimana dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang kami bacakan pada muqaddimah di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar apa? Agar terakhirnya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maunya Allah kepada kita.
Sekali lagi, inilah maunya Allah kepada kita. Allah sudah bukakan, Allah sudah berikan jalannya untuk kita manusia. Tinggal kembali kepada diri kita, mau enggak kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, orang-orang yang insyaallah selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berat dalam beribadah. Mau enggak kita? Kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mau seperti ini saja, naudzubillah, menangis kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amanah umur, amanah waktu. Semua yang diberikan kepada kita ini amanah dari Allah. Dan amanah ini nanti akan dimintanya pertanggungjawabkan, atau kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan, kalau amanah yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga na'udzubillah kita nanti akan digolongkan bukan kepada golongan orang-orang yang muttaqin, tapi bisa jadi kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan akan ini. Maka oleh karena itu mari yuk kita bersama-sama melalui Ramadan ini, kita bersama-sama niatkan, tekadkan dalam diri kita agar kita ini bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Baik ibadah kita kepada Allah, baik juga muamalah kita kepada sesama manusia. Insya-Allah ketika ini sudah baik, dua-duanya baik, dalam kita melakukan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah pun akan berikan kebahagiaan kepada kita semua insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, yang menjaga salatnya, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga siamnya, menjaga puasanya, dan juga menjaga muamalahnya, amalan-amalannya kepada sesama manusia, maka insyaallah Allah akan berikan syurganya untuk kita semua. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita diberikan keistiqomahan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti insyaallah kita akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. من الصلاة